Namaku Tia, dan aku adalah istri dari seorang pria sederhana bernama Rama. Kehidupan kami jauh dari kemewahan, tetapi cinta dan kebersamaan selalu menjadi alasan kami bertahan. Rama bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pabrik kecil di kota, sementara aku membantu menambah penghasilan dengan menjahit pakaian di rumah. Pernikahan kami adalah keputusan besar yang kuambil tanpa restu penuh dari ibuku, Bu Lestari. Menurutnya, Rama tidak pantas untukku. Tia, kamu itu bisa dapat yang lebih baik. Lihat tetangga kita, Siska. Dia nikah sama manajer bank. Kamu malah pilih buruh pabrik. Apa yang bisa dia kasih ke kamu nanti? Kata-kata itu terus terngiang di telingaku sejak hari kami menikah. Aku hanya tersenyum saat itu, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa cinta yang tulus lebih penting daripada status atau uang. Namun, aku tak bisa memungkiri bahwa hinaan demi hinaan perlahan-lahan mulai mengikis hatiku. Hari ini tidak berbeda dari biasanya. Matahari baru saja terbit, dan Rama sudah bersiap-siap berangkat ke pabrik. Aku menyiapkan bekal sederhana untuknya, nasi, dengan telur dadar dan sambal. Maaf ya, cuma ini yang bisa aku buat hari ini, ucapku sambil menyerahkan kotak bekalnya. Rama tersenyum, senyum yang selalu membuatku merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jangan minta maaf, Ti. Ini lebih dari cukup. Kamu udah kerja keras juga, kan? Katanya lembut. Aku mengangguk, meski hatiku terasa berat. Aku tahu dia lelah. Aku tahu dia ingin memberikan lebih untukku. Tapi aku juga tahu bahwa hidup kami belum berpihak. Ketika Rama pergi, aku mulai membuka mesin jahitku. Beberapa tetangga mampir, seperti biasa, untuk menitipkan pakaian mereka. Di antara mereka, ada Pak Darman, tetangga tua yang mulutnya sering tak bisa dijaga. Tia, gimana kabar suami kamu? Masih betah kerja di pabrik itu? Tanyanya sambil terkekeh. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya ingin aku tutup pintu di depan wajahnya. Iya, Pak. Alhamdulillah masih rezeki. Pak Darman mendecakkan lidah. Lah, kok enggak coba cari kerjaan yang lebih bagus? Jadi buruh terus kapan majunya? Aku menghela napas panjang. Percakapan seperti ini sudah terlalu sering kudengar. Aku tak ingin menjawab lebih jauh, jadi aku hanya pura-pura sibuk dengan jahitanku. Malam itu, saat Rama pulang, aku bisa melihat lelah di wajahnya. Bajunya basah oleh keringat, dan dia terlihat lebih kurus dari biasanya. Aku merasa bersalah. Rama, kamu nggak capek kerja kayak gitu terus? Tanyaku hati-hati saat kami duduk di meja makan kecil. Rama hanya tersenyum kecil. Capek, Ti. Tapi kalau bukan aku, siapa yang bakal cari nafkah buat kita? Aku terdiam. Lagi-lagi dia membuatku merasa bersyukur, meski dalam hati aku ingin sekali hidup kami berubah. Malam semakin larut ketika Rama masuk ke kamar lebih dulu, sementara aku membereskan dapur. Tiba-tiba, ponsel Rama yang tergeletak di meja dapur berdering. Aku melirik layarnya. Sebuah nomor tak dikenal muncul. Tia, siapa yang telepon? Suara Rama terdengar dari kamar. Aku mengangkat ponsel itu dan membawanya ke kamar. Ini Mas, nggak ada nama, cuma nomor. Rama mengambilnya dan mengangkat panggilan itu. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Aku tak mendengar dengan jelas percakapan mereka, tetapi yang kutangkap adalah nada serius dari Rama. Setelah menutup telepon, wajahnya terlihat sedikit tegang. Siapa Mas? Tanyaku penasaran. Nggak ada apa-apa, Ti. Teman lama aja. Jawabnya singkat. Aku mengangguk, meski merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Rama pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat serius, bahkan sedikit cemas. Tia, aku mau ngomong sesuatu, katanya. Aku yang sedang memasak di dapur segera mematikan kompor dan menghampirinya. Kenapa, Mas? Ada apa? Rama menghela napas panjang sebelum berbicara. Aku dapat telepon dari seseorang yang bilang dia kenal aku. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk aku tahu. Aku mengerutkan kening. Siapa, Mas? Kok tiba-tiba? Rama menggeleng. Aku juga nggak tahu, Ti. Tapi dia bilang dia dari Jakarta dan dia tahu tentang keluargaku. Jantungku berdegup kencang.
Ini pertama kalinya Rama bicara tentang keluarganya dengan nada serius seperti itu. Biasanya, dia selalu menghindar setiap kali aku menanyakan tentang orang tuanya. "Apa kamu mau ketemu dia?" Tanyaku hati-hati. Rama mengangguk pelan. "Mungkin aku harus. Tapi aku takut, Ti. Aku nggak tahu apa yang akan aku dengar." Aku meraih tangannya, mencoba memberikan kekuatan. "Aku di sini buat kamu, Mas. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama." Rama tersenyum lemah. "Terima kasih, Ti. Kamu selalu ada buat aku." Dalam hati aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya Rama? Apakah ada sesuatu tentang masa lalunya yang selama ini ia sembunyikan? Hari itu, ibu memaksaku, dan Rama datang ke acara keluarga di rumah besar milik paman. Aku tahu betul apa yang akan terjadi. Seperti biasa, ibu akan mencari cara untuk mempermalukan Rama di depan semua orang. Tapi aku tak punya pilihan. Bagaimanapun, aku harus menjaga hubungan baik dengan keluargaku, meski itu berarti menahan rasa sakit hati. "Mas, kamu yakin mau ikut? Kalau nggak nyaman, aku bisa bilang kamu lagi sibuk," ujarku, mencoba memberi Rama jalan keluar. Rama hanya tersenyum. "Aku nggak apa-apa, Ti. Kamu nggak perlu bohong buat aku." Hatiku terenyuh. Selalu seperti itu. Rama tak pernah ingin aku terbebani oleh apapun, meski itu berarti dia harus menghadapi semua cemoohan sendirian. Kami tiba di rumah paman saat sore menjelang. Suasana ramai, penuh dengan suara obrolan dan tawa anggota keluarga yang datang dari berbagai kota. Tapi begitu aku dan Rama melangkah masuk, suasana itu sedikit berubah. Beberapa orang mulai melirik, berbisik, dan sebagian bahkan terang-terangan mengamati Rama dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai setiap inci dari dirinya. "Ih, itu suami Tia ya? Masih kerja di pabrik," katanya. Bisik salah satu sepupuku. Cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. Aku mencoba mengabaikan mereka dan menggandeng tangan Rama erat. Kami menuju ruang tamu, tempat ibu duduk bersama beberapa anggota keluarga lainnya. Tia, Rama. Akhirnya datang juga. Lama banget. Sampai semua orang udah kumpul. Sapa ibu dengan nada tajam yang menyamar menjadi keramahan. "Maaf, Bu. Tadi macet di jalan," jawabku. Mencoba menghindari konflik. Ibu melirik Rama dengan pandangan merendahkan. "Macet? Naik apa tadi? Motor tua itu lagi, ya?" Rasanya seperti tertampar di depan semua orang. Rama hanya tersenyum kecil, tidak memberikan reaksi apapun. Tapi aku tahu, di dalam hatinya, dia terluka. Saat makan malam, ibu sengaja mengatur agar Rama duduk di ujung meja, jauh dari anggota keluarga lain yang dianggap penting. Dia bahkan membuat komentar sinis saat Rama mengambil lauk. "Jangan banyak-banyak makannya, Rama. Nanti porsi yang lain habis. Di sini kita nggak terbiasa serakah loh." Semua orang di meja tertawa, seolah itu hanya candaan biasa. Tapi aku tahu, itu adalah penghinaan terselubung. Aku memandang Rama, berharap dia marah atau setidaknya membela dirinya. Tapi dia tetap diam, menundukkan kepala dan makan dalam hening. Hatiku semakin sakit. Aku ingin sekali membalas perkataan ibu. Tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Setelah makan malam, aku dan Rama duduk di teras belakang, mencoba menghindari keramaian. Angin malam terasa dingin, tapi keheningan di antara kami lebih dingin lagi. "Maaf, Mas. Aku nggak tahu ibu bakal seperti ini lagi," ujarku, merasa bersalah. Rama menggeleng sambil tersenyum. "Nggak apa-apa, Ti. Aku udah biasa. Selama kamu ada di sampingku, aku nggak peduli apa kata mereka." Aku menatapnya, merasa begitu bersyukur memiliki suami seperti Rama. Tapi aku juga tahu, aku harus melakukan sesuatu untuk mengubah situasi ini. Tiba-tiba, suara ibu memecah keheningan. "Tia, cepat ke sini. Ada yang mau aku kasih lihat." Aku dan Rama masuk ke ruang tengah, di mana ibu berdiri dengan sebuah album foto tua di tangannya. "Lihat ini, Tia. Ini keluarga kita. Semua sukses, kaya, punya posisi di masyarakat. Lalu, kamu lihat diri kamu sekarang.
Apa kamu nggak malu? Anakku menikah sama buruh pabrik? Aku terdiam. Tanganku gemetar menahan emosi. Rama mengambil langkah maju, menatap ibu dengan mata yang tegas. Bu, saya mungkin cuma buruh pabrik sekarang, tapi saya bekerja keras untuk istri saya. Saya nggak pernah meminta apapun dari keluarga ini. Jadi, kalau ibu merasa malu, itu urusan ibu. Saya menikahi Tia bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, tapi karena saya mencintainya. Semua orang di ruangan itu terdiam. Untuk pertama kalinya, Rama membela dirinya sendiri. Aku merasa bangga sekaligus cemas. Takut ibu akan semakin marah. Ibu menutup album itu dengan kasar. Cinta? Kamu pikir cinta bisa kasih makan? Cinta bisa bayar cicilan? Kamu hidup di dunia nyata, Rama, bukan dongeng. Rama tidak menjawab. Dia hanya menatap ibu sejenak sebelum menggandeng tanganku dan mengajakku pergi. Dalam perjalanan pulang, aku memegang tangan Rama erat-erat. Terima kasih, Mas, udah berani bicara tadi. Rama mengangguk kecil. Aku cuman gak mau kamu terus-terusan dihina karena aku. Tapi dalam hati, aku tahu bahwa kata-kata ibu tadi meninggalkan luka yang lebih dalam dari apa yang Rama tunjukkan. Sejak malam itu, aku merasa ada yang berubah pada Rama. Ia lebih banyak diam, lebih sering termenung, seolah ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi sulit untuk tidak merasa khawatir. Pagi, ini, aku sedang menyetrika pakaian ketika Rama tiba-tiba berkata, Tia, aku mau izin hari ini nggak masuk kerja. Aku ada urusan. Aku menghentikan tanganku dan memandangnya. Urusan apa, Mas? Apa ada yang penting? Tanyaku, mencoba mencari tahu. Rama menggeleng, senyumnya samar. Cuman mau ketemu orang yang pernah telepon aku kemarin. Dia bilang ada sesuatu yang harus aku tahu. Aku menelan ludah. Sudah beberapa hari sejak telepon itu datang, dan aku tahu Rama telah memikirkannya dalam-dalam. Kamu yakin mau ketemu dia? Rama mengangguk. Aku harus tahu, Ti. Siapa tahu ini bisa menjawab sesuatu tentang keluargaku. Aku tahu ini tentang masa lalunya. Selama bertahun-tahun, Rama hampir tidak pernah bicara tentang keluarganya. Yang kutahu hanya sebatas bahwa dia yatim piatu sejak kecil dan dibesarkan oleh seorang kerabat jauh yang kini entah di mana. Siang itu, Rama pergi lebih awal dari biasanya. Sebelum pergi, dia memelukku erat, seolah ada sesuatu yang berat dalam hatinya. Doain aku, ya, katanya singkat. Aku hanya mengangguk, meski rasa khawatir memenuhi pikiranku. Selama dia pergi, aku tak bisa fokus pada pekerjaanku. Berkali-kali, aku melirik ponsel, berharap dia mengirim kabar. Namun, hingga sore tiba, tak ada pesan apapun darinya. Malamnya Rama pulang dengan wajah yang sulit kuartikan. Ada kelelahan di matanya, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang seperti keterkejutan. Mas, gimana pertemuannya? Tanyaku hati-hati. Rama duduk di kursi ruang tamu tanpa menjawab langsung. Dia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, orang itu bilang dia temannya almarhum ayahku. Dia cerita banyak tentang keluarga aku yang aku sendiri nggak pernah tahu. Jantungku berdebar. Keluarga? Maksudnya apa, Mas? Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Ti. Tapi katanya, aku bukan siapa yang aku kira selama ini. Aku bukan anak yatim piatu biasa. Katanya, aku pewaris keluarga besar yang punya perusahaan di Jakarta. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Pewaris? Mas, apa maksudnya? Keluarga yang mana? Rama menggeleng. Aku juga nggak tahu banyak, Ti. Dia cuma bilang, keluargaku sengaja menyembunyikan aku karena ada konflik besar setelah ayahku meninggal. Mereka takut aku jadi target kalau tetap tinggal di sana. Aku memegang tangannya erat. Mas, ini besar sekali. Kamu yakin orang itu jujur? Dia kasih bukti, Ti. Foto-foto lama, dokumen, bahkan surat dari ayahku yang katanya ditulis sebelum meninggal. Kepalaku berputar. Semua ini terlalu tiba-tiba, terlalu mengejutkan. Terus, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Rama menghela napas.
Dia bilang, aku harus ke Jakarta untuk bertemu keluargaku. Ayahku masih punya saudara, dan mereka yang tahu lebih banyak. Malam itu, aku dan Rama tidak bisa tidur. Kami berbaring dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Aku mencoba mencerna semua yang terjadi, tetapi semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ini seperti mimpi. Mas, kalau ternyata benar, hidup kita akan berubah total, kataku. Akhirnya, Rama memandangku dengan mata yang lembut, tetapi juga penuh keraguan. Aku nggak tahu, Ti. Kalau semua ini benar, aku takut kehilangan kita yang sekarang. Aku nggak mau kehilangan kesederhanaan ini, meskipun berat. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan hatinya. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama. Mas, kamu nggak sendiri. Rama menarikku dalam pelukannya. Terima kasih, Ti. Kamu selalu ada buat aku. Keesokan harinya, Rama bersiap untuk pergi ke Jakarta. Aku ingin ikut, tetapi dia memintaku untuk tetap di rumah. Biar aku yang pergi dulu, Ti. Kalau semuanya sudah jelas, aku akan kabari kamu. Aku merasa berat melepaskannya, tetapi aku tahu ini adalah keputusan yang harus dia ambil. Aku menggenggam tangannya sebelum dia pergi. Jaga diri kamu, Mas. Aku tunggu kabar kamu. Rama mengangguk dan tersenyum. Aku janji akan kembali secepatnya, Ti. Saat dia melangkah pergi, hatiku terasa kosong. Aku tidak tahu apa yang menunggu Rama di sana, tetapi aku hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan baik. Di dalam hati aku tahu, hidup kami sedang menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari-hari tanpa Rama terasa begitu sunyi. Biasanya, aku terbiasa mendengar langkah kakinya di pagi hari, obrolan ringannya di tengah makan siang, atau tawanya yang hangat saat malam tiba. Tapi kini, rumah kecil kami terasa begitu hening. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, tapi pikiranku terus melayang pada Rama. Apa yang dia temukan di Jakarta? Apakah semua cerita tentang keluarganya itu benar? Ataukah ini hanya permainan orang asing yang mencoba mengacaukan hidup kami? Seminggu berlalu sejak Rama pergi. Aku hampir kehilangan kesabaran menunggu kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya beberapa kali, tapi teleponnya selalu tidak aktif. Hingga akhirnya, sore itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Ti, aku baik-baik saja. Masih banyak yang harus aku urus di sini. Aku akan cerita semuanya begitu aku pulang. Sabar ya. Aku janji. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba menemukan petunjuk lebih banyak dari kata-kata singkat itu. Tapi tidak ada yang bisa menjawab rasa penasaranku. Sore harinya, ibu datang ke rumah. Seperti biasa, kedatangannya disertai komentar yang menyakitkan. Rama kemana? Kok enggak kelihatan belakangan ini? Jangan-jangan dia kabur karena enggak kuat bayar cicilan, kata ibu sambil melipat tangannya di dada. Aku menahan emosi dan mencoba menjawab dengan tenang. Mas Rama lagi ada urusan kerja di luar kota, Bu. Ibu mendengus. Kerja apa? Buruh pabrik aja, apa yang bisa diurus sampai ke luar kota? Jangan-jangan dia cuma alasan biar enggak kerja. Ibu, tolong jangan ngomong seperti itu. Mas Rama kerja keras buat kami. Dia nggak pernah malas atau lari dari tanggung jawab, jawabku, mencoba membela Rama. Tapi ibu hanya menggeleng sambil mendesah. Ya sudah, terserah kamu. Aku cuman nggak mau kamu hidup susah terus. Kalau sampai dia ninggalin kamu, jangan bilang aku nggak pernah peringatkan. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi ponselku. Pesan Rama tadi siang masih ada di layar, seolah-olah dia ada di dekatku. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Mas, cepatlah pulang. Aku kangen, gumamku pelan. Tiba-tiba, teleponku berdering. Aku langsung melihat layar, berharap itu Rama, tapi ternyata nomor tak dikenal. Dengan sedikit ragu, aku mengangkatnya. Halo? Suara di ujung sana terdengar berat tapi sopan. Selamat malam. Apakah ini Tia, istri dari Rama? Iya benar. Ini siapa ya? Tanyaku bingung. Nama saya Pak Herman.
Saya salah satu rekan almarhum ayah Rama. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Jantungku berdetak kencang. Apa ini tentang keluarga Rama? Benar. Rama sedang bersama kami sekarang, dan dia sudah mengetahui semuanya. Saya hanya ingin memberitahu bahwa kondisi keluarga besar Rama di sini sedang genting. Kami membutuhkan dukungan dari kalian berdua. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata itu terdengar seperti sesuatu yang besar, tapi aku tidak bisa membesati sepenuhnya. Apa maksudnya, Pak? Apa yang terjadi? Maaf, Butia. Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak lewat telepon. Tapi percayalah, Rama akan segera menghubungi Anda untuk menjelaskan segalanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Siapa sebenarnya Rama? Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya? Dan mengapa semuanya terasa seperti sebuah rahasia besar yang tak pernah bisa aku pahami? Aku hanya bisa berdoa, berharap Rama segera pulang dan membawa jawaban atas semua kebingunganku. Aku tidak tahu harus merasa lega atau semakin gelisah ketika Rama mengirim pesan tadi malam. Pesannya singkat, hanya memberitahuku bahwa dia akan pulang esok hari. Tapi dia juga menyebut bahwa ada banyak hal yang ingin dia ceritakan. Dan aku harus bersiap mendengar sesuatu yang mungkin tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Esoknya, sejak pagi, aku tidak bisa tenang. Semua pekerjaan rumah terasa sia-sia karena pikiranku terus melayang pada Rama. Ketika akhirnya ku dengar suara langkahnya di depan pintu, hatiku seakan berhenti berdetak. Mas, panggilku pelan saat dia masuk. Rama tersenyum kecil, tapi aku bisa melihat kelelahan di matanya. Aku pulang, Ti. Aku segera memeluknya erat, merasakan hangat tubuhnya yang kurindukan selama ini. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada pelukannya kali ini. Seolah-olah dia membawa beban yang sangat berat. Kamu capek banget, Mas, tanyaku setelah kami duduk di ruang tamu. Rama hanya mengangguk. Capek, Ti, tapi bukan cuma capek badan, capek pikiran juga. Aku menggenggam tangannya. Aku di sini, Mas. Kamu bisa cerita semuanya. Malam itu, di antara keheningan rumah kecil kami, Rama mulai bercerita. Ti, semua yang orang itu bilang waktu telepon pertama kali, ternyata benar. Katanya, suaranya berat. Aku memang bukan siapa yang aku kira selama ini. Aku terdiam, menunggu dia melanjutkan. Orang yang aku temui di Jakarta adalah salah satu rekan bisnis ayahku dulu. Dia menunjukkan bukti-bukti yang nggak bisa aku tolak. Foto-foto ayahku, dokumen perusahaan, bahkan surat wasiat yang ditulis sebelum beliau meninggal. Aku mencoba mencerna kata-katanya. Mas, ini artinya, kamu benar-benar pewaris keluarga itu? Rama mengangguk pelan. Keluarga Wijaya, mereka punya perusahaan besar di Jakarta, dan aku adalah anak tunggal mereka. Tapi setelah ayahku meninggal dalam kecelakaan, ibuku memutuskan untuk menyembunyikan aku. Dia takut aku jadi target dari musuh bisnis mereka. Itu sebabnya aku dibesarkan jauh dari keluarga itu, tanpa tahu apa-apa. Jantungku serasa berhenti berdetak. Semua ini terdengar seperti cerita di film atau buku, bukan sesuatu yang nyata. Aku nggak tahu harus merasa senang atau sedih, Ti. Di satu sisi, aku akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Tapi di sisi lain, aku merasa semua ini terlalu berat. Lanjut Rama. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Mas, kamu nggak sendirian. Apapun yang terjadi, aku ada di sini. Rama tersenyum kecil, tapi ada kesedihan di matanya. Aku tahu, Ti. Itu yang membuat aku kuat. Malam itu, Rama memberitahuku bahwa dia harus kembali ke Jakarta dalam waktu dekat. Keluarga besarnya sedang menghadapi masalah besar. Salah satu paman dari pihak ayahnya berusaha mengambil alih perusahaan dengan cara licik. Kalau aku nggak muncul, semuanya akan jatuh ke tangan orang yang salah, kata Rama. Aku menghela napas, mencoba menenangkan hatiku yang kalut. Aku ikut, Mas. Aku nggak mau kamu hadapi ini sendirian. Rama menatapku, ragu. Tapi, Ti, ini akan berat. Aku nggak mau kamu kena imbasnya. Aku istri kamu, Mas. Kalau ini jalan yang harus kamu tempuh,
aku akan ada di samping kamu. Keesokan, harinya kami mulai bersiap untuk perjalanan ke Jakarta. Aku tidak tahu apa yang menunggu kami di sana, tapi satu hal yang pasti, kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Dalam hati, aku terus berdoa agar Rama diberi kekuatan untuk menghadapi semua ini. Dan aku hanya bisa berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan tetap berada di sampingnya, apapun yang terjadi. Perjalanan menuju Jakarta terasa seperti melintasi dua dunia yang berbeda. Sepanjang jalan, aku memandangi Rama yang duduk diam di sampingku, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia tidak banyak bicara, hanya menggenggam tanganku erat seolah memastikan bahwa aku tetap ada di sisinya. Ketika kami tiba, aku langsung merasa kecil. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, mobil-mobil mewah berlalu lalang di jalan raya, dan kehidupan di sini terasa begitu jauh dari dunia kecil kami di kampung. Rama membawaku ke sebuah rumah besar di tengah kota. Rumah itu lebih mirip istana dibandingkan rumah yang pernah kulihat. Aku hampir tidak percaya ketika Rama berkata, "Ini rumah keluargaku." Saat kami masuk, seorang pria paruh baya menyambut kami dengan senyum ramah. "Rama, akhirnya kamu datang juga," katanya, menepuk bahu suamiku dengan hangat. "Dan ini pasti Tia. Saya Herman, orang yang menghubungi Anda waktu itu." Aku hanya mengangguk sopan, merasa kikuk berada di tempat yang begitu megah. Pak Herman mengantar kami masuk ke ruang tamu, yang ukurannya hampir sebesar rumah kontrakan kami di kampung. Di sana, aku melihat beberapa orang yang sepertinya sudah menunggu kedatangan kami. Salah satunya adalah seorang wanita paruh baya dengan wajah tegas. "Rama," kata wanita itu dengan suara bergetar, "kamu benar-benar sudah kembali." "Ibu?" Rama terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya mendekati wanita itu. Mereka berpelukan erat, dan aku bisa melihat air mata mengalir di pipi wanita itu. Aku merasa seperti orang asing di tengah momen penuh emosi itu. Baru kali ini, aku melihat sisi lain dari Rama, sisi yang selama ini tersembunyi dariku. Setelah suasana sedikit tenang, kami duduk bersama di ruang tamu. Pak Herman mulai menjelaskan situasi yang sedang dihadapi keluarga ini. Setelah ayah Rama meninggal, perusahaan mengalami masa sulit. Banyak pihak yang mencoba mengambil keuntungan, termasuk salah satu saudara ipar ayahmu, Rama. Dia berusaha merebut kendali perusahaan dengan segala cara. Jelas Pak Herman. Rama mengangguk. "Saya sudah dengar sedikit dari Anda sebelumnya. Tapi apa yang sebenarnya dia lakukan?" "Dia memalsukan beberapa dokumen dan berusaha menggulingkan kepemilikan yang sah. Kami sudah berusaha menahan, tapi posisinya semakin kuat karena dukungan dari beberapa investor." Aku memandang Rama, melihat bagaimana wajahnya berubah dari ragu menjadi tegas. "Kalau begitu, saya harus mengambil alih. Saya nggak bisa membiarkan semua ini terjadi." Malam itu, aku berbicara dengan Rama di kamar yang telah disiapkan untuk kami. "Mas, kamu yakin bisa menghadapi ini semua?" tanyaku, khawatir. Rama tersenyum tipis. "Aku nggak yakin, Ti, tapi aku harus. Ini bukan cuma soal harta atau perusahaan, tapi soal tanggung jawab terhadap keluarga." Aku menggenggam tangannya. "Aku di sini, Mas. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Rama menatapku dengan penuh rasa syukur. "Kamu selalu jadi kekuatanku, Ti. Namun, aku tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang kami. Dunia baru ini penuh dengan intrik dan tekanan, dan aku tidak tahu apakah kami benar-benar siap untuk itu. Tapi satu hal yang pasti, aku akan tetap berada di sisi Rama, apapun yang terjadi." Hari-hari di Jakarta terasa semakin menegangkan. Setiap pagi, Rama harus menghadiri pertemuan dengan pengacara dan eksekutif perusahaan, membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk melawan kakak iparnya yang berusaha merebut perusahaan keluarga. Sementara itu, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah besar itu, merasa semakin terasing di tengah keluarga yang baru kutemui. Suatu malam, setelah seharian penuh dengan pertemuan, Rama kembali ke rumah dengan ekspresi yang serius.
Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. "Mas, ada apa?" tanyaku khawatir. Rama duduk di sofa, memandangku dengan tatapan yang penuh beban. "Tia, aku baru saja mengetahui siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini." Aku menatapnya, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Kakak ipar ayahku, Pak Joko," kata Rama pelan. "Dia yang berusaha merebut semuanya. Selama ini dia menyembunyikan banyak hal dari keluarga, termasuk saham perusahaan yang dia miliki. Dia sengaja membuat ibuku tidak tahu tentang semua itu." Aku terkejut mendengarnya. "Pak Joko? Tapi dia kan sudah cukup tua, Mas. Apa yang dia inginkan dari semua ini?" Rama menghela napas. Dia tahu bahwa aku adalah satu-satunya ahli waris yang sah setelah ayah meninggal. Dia merasa posisinya terancam, dan dia berencana mengambil alih semua yang ada. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika Pak Joko benar-benar tahu Rama adalah ahli waris, kenapa dia tidak mengungkapkan semuanya sejak awal? "Mas, kenapa Pak Joko bisa berani seperti itu?" tanyaku. Mencoba menggali lebih dalam, karena dia punya dukungan dari beberapa investor yang ingin menguasai perusahaan ini. Dan dia juga menggunakan segala cara untuk mendiskreditkan aku. Jawab Rama, suaranya penuh kekesalan. Aku merasa hatiku semakin berat mendengar penjelasan itu. Rasanya seperti dunia yang baru kami masuki ini penuh dengan tipu daya dan kebohongan. Beberapa hari setelahnya, Rama memutuskan untuk menghadap langsung ke Pak Joko. Aku tahu ini adalah langkah besar, tetapi aku juga tahu bahwa Rama tidak bisa mundur lagi. Jika dia tidak bertindak sekarang, Pak Joko akan semakin kuat. Aku menunggu di rumah saat Rama pergi untuk pertemuan tersebut. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan setiap detik rasanya penuh dengan kecemasan. Aku tahu ini bukan hanya tentang perusahaan, tetapi tentang masa depan mereka, tentang keluarga yang selama ini disembunyikan dari Rama. Ketika akhirnya Rama pulang, aku bisa melihat dari raut wajahnya bahwa pertemuan itu tidak berjalan mudah. "Mas, apa yang terjadi?" tanyaku, menyambutnya dengan cemas. Rama duduk di kursi, menggosok wajahnya dengan tangan. "Pak Joko tidak main-main, Ti. Dia sangat serius dengan rencananya. Dia bahkan menyarankan agar aku mundur dari perusahaan, dan dia akan mengambil alih sebagai pengganti ayahku." Aku terkejut. "Maksudnya, dia ingin mengusir Mas dari perusahaan?" Rama mengangguk pelan. "Dia ingin mengendalikan segalanya, Ti. Dia bilang, kalau aku tidak mau bekerja sama, dia akan membuat hidupku sulit dengan menyebarkan rumor-rumor buruk tentang aku." Aku merasa marah. Bagaimana mungkin seseorang bisa sejahat itu? Bahkan, setelah mengetahui bahwa Rama adalah ahli waris yang sah, Pak Joko masih tega menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Malam itu, di kamar tidur kami, aku memegang tangan Rama dengan erat. "Mas, kita tidak bisa membiarkan dia menang seperti itu." Rama menatapku dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. "Aku tahu, Ti. Aku harus menghadapi ini dengan cara yang tegas. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang warisan yang harus aku jaga untuk generasi mendatang." Aku menggenggam tangannya lebih erat, mencoba memberi dukungan sekuat yang aku bisa. "Mas, kamu pasti bisa. Kita akan hadapi ini bersama." Rama tersenyum tipis, meskipun aku bisa melihat betapa beratnya beban yang dia pikul. "Terima kasih, Ti. Kamu selalu jadi kekuatan aku. Kami berdua tahu, jalan yang akan kami hadapi ke depan tidak mudah. Tapi kami juga tahu bahwa kami tidak akan menyerah begitu saja. Jika keluarga ini ingin direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kami akan berjuang sampai akhir." Hari-hari di Jakarta semakin berat. Rama terjebak dalam pertempuran yang semakin sengit dengan Pak Joko dan para investor yang mendukungnya. Aku melihat Rama mulai kehilangan semangat, meskipun dia berusaha menyembunyikannya dariku. Aku tahu, ini bukan hanya tentang perusahaan, tetapi juga tentang identitas yang baru saja terungkap, tentang tanggung jawab besar yang harus dia pikul. Namun, pada pagi yang tidak kusangka, aku mendapat telepon dari ibu. Suaranya terdengar keras dan marah, berbeda dari biasanya. "Tia, kamu di mana sekarang? Kamu pikir kamu bisa lari dari tanggung jawab?" teriak ibu di ujung telepon.
Aku terdiam sejenak, mencoba mengatur napas. Ibu, ada apa? Jangan pura-pura. Tidak tahu, Tia. Kami sudah dikejar-kejar oleh bank karena cicilan yang menumpuk, dan kamu malah pergi ke Jakarta tanpa kabar. Apa? Kamu kira kami nggak tahu apa yang kalian lakukan di sana? Suara ibu semakin meninggi, penuh kekesalan. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Ibu tidak tahu bahwa aku dan Rama berada di sini untuk menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Ibu, ini bukan seperti yang ibu pikirkan, kataku, mencoba menjelaskan, meskipun terasa sulit. Rama tidak lari dari masalah. Kami sedang menghadapi masalah keluarga yang besar di sini. Iya. Kalian itu cuma lari dari tanggung. Jawab, cuma mikirin diri sendiri kan? Kami di sini malah makin tertekan dengan cicilan yang nggak bisa dilunasi. Kamu nggak peduli sama sekali, Tia. Ibu terus melanjutkan caciannya. Aku terdiam, merasakan sakit yang tajam di hati. Aku tahu ibu sedang kesal, tetapi tidak seharusnya dia memarahi aku tanpa memahami keadaan sebenarnya. Ibu, aku tidak lari, dan aku juga bukan mau meninggalkan kalian. Tapi, Mas Rama, dia sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah besar di sini. Aku mencoba menjelaskan lebih lanjut, tetapi suara ibu semakin keras, memotong kata-kataku. Kamu pikir kami nggak tahu? Itu cuman alasan saja. Jangan kira aku bodoh, Tia. Kamu pikir kamu bisa hidup mewah di sana, sementara kami terus menderita di sini? Air mata mulai menggenang di mataku. Aku ingin menjelaskan semuanya kepada ibu, tapi aku tahu saat itu bukan waktu yang tepat. Ibu tidak akan mengerti, dan mungkin dia tidak akan pernah mengerti jika aku tidak menjelaskan siapa sebenarnya Rama. Ibu, maafkan aku. Aku akan kembali secepatnya dan menyelesaikan semuanya, kataku akhirnya, mencoba menenangkan ibu yang jelas-jelas sudah sangat emosi. Jangan cuma janji-janji kosong, Tia. Kembalilah ke rumah, atau aku akan membuat hidupmu sengsara. Kamu tidak akan bisa lari dari tanggung jawab, teriak ibu sebelum menutup telepon dengan kasar. Aku terdiam lama, menatap layar ponsel yang kini gelap. Rasanya seperti ada beban yang semakin menekan dada, semakin menghambat napasku. Ketika Rama pulang ke rumah, aku masih terperangah, mencoba menenangkan diriku setelah percakapan dengan ibu. Ti, kamu nggak apa-apa? Tanya Rama, menyentuh tanganku dengan lembut. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Ibu marah besar, Mas. Dia pikir kita kabur ke Jakarta untuk lari dari masalah cicilan. Dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Rama memandangku dengan cemas. Aku ngerti, Ti. Kamu nggak bisa menjelaskan semuanya sekarang, kan? Aku mengangguk pelan. Iya, dia nggak akan mengerti jika aku bilang tentang semua ini, tentang siapa kamu sebenarnya. Rama menggenggam tanganku dengan lebih erat. Aku nggak mau kamu tertekan begitu, Ti. Tapi aku juga nggak bisa kasih tahu semuanya sekarang. Situasinya masih sangat rumit. Aku merasakan hatiku semakin berat. Begitu banyak rahasia dan beban yang harus kami pikul. Dan semakin lama aku merasa semakin terjebak di tengah ketegangan yang tiada habisnya. Namun, aku tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah. Aku harus kuat, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk Rama. Kami akan menghadapi semuanya bersama, apapun yang terjadi.